Emang dia habis dari mana? Habis ngapain? Lo kenapa sih, Nat? Lu ya, lu kasih gue masalah apa lagi, Bang? Ini kesalahan gue banget sih. Pada saat itu gue ngerasa gue salah. Gue nyimeng lah. Kok lu merasa sih? Emang udah salah kan? Kadang-kadang susah ketebak sih lu, Nat. Pola pikir lu tuh salah. Dia pikir itu ini tentang diri gue. Kalau yang rugi gue sendiri. Nah, kalau ini terjadi lagi, gue nyerah. Gue cabut. Aduh, gila ya. Berita ini luar biasa loh. Spekulasi di mana-mana. Makin hari makin berita makin serem. Ini apa nih tamu? Siapa nih nelfon gue? Lah, nomor nggak dikenal gini. Untung gue punya get kontak nih. Gue cek dulu nih. Ah, kan penipu kan? Nah, lewat get contact kita bisa tahu siapa yang hubungi kita. Buka aplikasinya dan masukkan nomor yang kamu mau cari di search bar. Langsung deh tuh muncul nama-namanya. Selain itu, kamu juga bisa cek nomor sendiri supaya tahu orang lain gimana nyimpen nama kamu di kontak mereka. Kayak gini. Makanya cek dulu lewat aplikasi Get Contact supaya terhindar dari hal-hal yang nggak diinginkan. Download sekarang di smartphone kamu, oke? Ini siapa lagi nelfon? Nomor nggak dikenal. Cek dulu pakai Get Contact. Lah? Oh, Nat. Ya, halo? Dan Loh? Loh? Lah? Lu udah bebas? udah dong, Den. Weh, tepuk tangan. Thank you, sir. Bilang dong udah di sini lu. Lah kan tadi teleponan. Iya, gimmicknya luar biasa ya. Wah, aku emang komedi kita segitu aja. Gitu. Apa kabar, Hengki? Oh, Rahmat. Hengki. Yo, Masih mau main tuh? Masih tuh. Masih. Sehat ya? Thank you loh, Den. Lu baru keluar banget nih? Baru keluar tadi siang. Oh, bareng baby? Bareng. Iya. Oh, keluarnya bareng baby? Oh, enggak dong. Nemenin. Kenapa sih Den lu Jangan mengarah ke situ? menggiring. Iya, kan penggiringan opini waktu lu di dalam. Iya. Itu Iya. katanya babynya juga ikutan katanya. Iya. Lu nggak ada yang mau klarifikasi di situ? Sebelum itu gue appreciate banget lu datang. Jenguk gua Onan. Lu jenguk gue. Itu Jeffrey. Kok Jeffrey sih? Lah, yang waktu ke rehabilitasi lu kan? Hah? Jeffrey Jeffrey siapa? Sumargo. Jeffrey untuk. Nggak usah dibahas lah. Iya. Nggak, Itu maksud gue kayak thank you lah, Den. Lu ternyata. kan bukan cuma gue yang datang, kan Habib Jafar datang kan? Iya, Ah. CST juga. Deddy Kobuser datang Iya. kan? Udah lama nggak syuting agak Iya, kaku agak- ya. Agak kaku ya? Agak Sorry kaku. Agak dong. nervous, kasihan. Nervous ya? Iyalah. Tapi gue mau nanya baby dulu lah. Yes, sir. Beb, waktu kejadian posisi sampean di mana kamu? Coba kamu sekalian klarifikasi deh waktu kejadian. Aku di rumah. Kamu di rumah. Di rumah. Dia di mana? Di rumah juga. Eh? Tunggu. Jadi sama-sama lagi di rumah. Bukan, gue dengernya itu di lokasi di Sunter di mana gitu. Udah diikutin sama polisi gimana gitu. Pokoknya gue denger ceritanya. Alah, bohong. Cerita benernya kalian di rumah. Di rumah. Lagi ada acara. Gak ada acara juga. Ada acara juga. Coba dijelaskan lah, Beb, biar kita paham gitu. Jadi kita itu tidak salah menafsirkan. Siapa Betul. yang mau jelasin? Onal. Onat ya? Jadi sebelumnya gue ke tempat seseorang. Mm-mm. Terus gue pulang. Oke. Baby nggak tahu. Oke. The day after that, ya udah gue salah. Gue nyimeng lah. Oke, Gitu. fair lah. Baby nggak tahu. Baby nggak tahu. Baby nggak tahu. tahu. Jadi begitu the police come, kayak baby bingung. Ada apa nih? Ada apa nih? Gitu. Kaget. Kaget lah gue, gak ada apa-apa nih. Udah tidur, udah mau tidur. Oke. Tiba-tiba duduk gini. Lah, Onat lu anjing lu ngapain ya? Gitu. Ya, itu kan Langsung gitu. Ini ada apa ini, Nat? Nah, Terus dia jawab apa gitu? gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa, aku gak kenapa-napa. Terus? Gitu. Masuk. Masuk. Gue Hmm. bilang, ada apa Pak? Gitu kan. Heeh. Ini ada gini gitu kan. Ada namanya Onat nih gini. Loh, emang dia habis dari mana? Habis ngapain gitu. Gue tanya, lu kenapa sih, Nat? Gue bilang, Oh, malah lu marahin? iya. Gue jitak dulu. Serius? Gue tampol dulu. Anjing lu ya. Gue bilang, Sabar. Kayaknya waktu dia udah kayak keluar. sumpah. Iya. Gue bilang kayak, ini shock banget gitu loh. Soalnya nggak tahu apa-apa gitu. Bener-bener nol gitu. Udah mau tidur, udah mau ini. Tiba-tiba datang. Oke, ya udah. Habis itu Onat udah disuruh kantor polisi. Gue bilang, ayo deh gue ikut. Gue bilang. Nah, di situ gue berantem. Gak usah ikut. Ngapain lu? Oh, jadi akhirnya baby tetap maksa ikut. Gua Masa ikut. Oh, narasinya jadi. Harusnya gitu. Oh. Jadi gini. Tuh. Maksudnya gini, ibaratnya gini lah. Orang-orang terdekat kita, sahabat-sahabat kita tuh udah tau lah. Aku sama Onat tuh pasti
kemana-mana berdua aja gitu. Iya. Mau Onat kerja di mana, apa segala macam berdua. Apalagi ada ini. Iya. Ya masa gue tinggalin laki gue ya? Iya, kan lu Gitu. juga manajernya kan? Iya, manajernya juga. Terus kayak ini laki gue lagi ada masalah ini, masa gue nggak hadir gitu. Gue ambil resiko apapun deh gitu. Jalan deh gue. Gue harus jadi garda terdepan buat dia gitu loh. Iya. Berangkat lah gue, terserah lah di sana kita gimana gitu. Udahlah habis itu gue ikut, udah gue temenin dia. Habis itu proses ya udah, gue cek urin juga ternyata gue negatif. Udah, ya gue juga nggak takut gitu. Ayo, gue ikut gitu loh. Kenapa gue harus takut gitu? Gue berangkat karena ini orang apa ya? Apa sih nyebutnya? Apa bahasa Inggrisnya? Rentan banget gitu Fragile. loh. Fragile gitu loh, fragile gitu loh kayak. Oh, Lu dia ngajak gue ke kanan gitu. Gue jadi pada saat itu gue ngerasa gue salah. Gue salah kayak, kok lu pergaulan. merasa sih? Emang udah salah lah. Iya. Itu. Pada saat itu gue salah untuk Iya. padahal yang ngingetin gue udah banyak, contohnya bini Banyak. gue gitu. Iya. Gua tuh udah Tapi gue udah ingetin lu ngapain ikut? Kenapa lu nggak mau diikut? Ya karena kan terus nanti Ini ditanya, masalah dia gitu kan. kan ini ceritanya. masalah gue. Lu tenang aja di rumah kalau lu ikut, Nanti nanti ada banyak media kan. dan lain-lain, lu jadi kena korban. Onat nggak mau, baby jelek. Gua nggak mau dan Iya. bener kan Beb, terbukti Ada. beritanya lu juga terlibat. Terlibat. I gitu. told you man. Jadi intinya Onat sayang baby. Baby sayang Onat, Baby sayang Onat. Onat baby saling sayang-sayangan. Iya, dan Onat nggak mau baby jelek. Iya. Makanya Onat jangan pakai. Itu. Itu bener kan gua? Itu Bukan salah. jangan ke kantor polisi. Iya man. Ada. Iya, Ya. supaya jangan baby jelek. Exactly. Udah sampai situ belum pemahamannya di rehabilitasi? Udah. Iya, kan udah ketemu tuh yang begini-begini tuh yang lu cerita. Udah. Coba cerita dulu, ini gue mau dengar nih cerita Iya. rehabilitasi. Pada saat itu kan gue shock dong. Seru deh. Jadi pas udah sampai kan kayak baby pulang. Terus Pulang. ada saatnya sebelum gue ke rehab tuh gue boleh buka HP dong. Iya. Oke, lu nggak kenapa-napa Nat. Lu tuh harus direhab aja gitu lah. Ini kan juga ada pemberitaan kayak, wah kenapa nggak dipenjarain gitu ya? Iya lagi. Ya karena kan yang ketemu cuman batang doang gitu loh. Jadi ya Ada barbuk. batang. Oh, batang. Udah ya. nggak ada berbentuk rokok tuh udah nggak Udah ada. nggak Nggak ada Cuman apa-apa. batang aja, batang dan positif gitu. Jadi emang lu harus ke rehab. Ini juga pelajaran nih. Lu kalau cuman ketemu barang bukti segitu ya lu ke rehab gitu. Jadi kalau netizen bilang, wah ini duitnya cair nih. Enggak. Enggak, Emang emang I should go to rehab gitu loh. Oh, tapi nggak. Law-nya tuh begitu. Gitu. Law-nya begitu. Kecuali yang ditemuin banyak atau kayak itu baru gitu. Iya. Kita malah berharapnya rawat jalan tadinya. Di Ternyata rumah. Di rumah. pada saat assessment ternyata Onat itu rawat inap 3 bulan. Oke. Karena dengan tadi yang barang buktinya cuma sekian itu, akhirnya ternyata rawat inap nih 3 bulan gitu. Alhamdulillah juga cuma 3 bulan gitu Iya. loh, nggak yang sampai berbulan-bulan gitu Iya. loh, syukurnya. Itu Iya, syukurnya. based on barang bukti yang ditemukan. Berarti lu bukan pengedar ya? Ya bukan. Gila lu. Ngedarin batang mau kemana lo? Ini supaya enak, karena Ya, jangan sampai nanti Banyak netizen ini bilang lagi. karena lu temen gua belain Jadi, gitu kan, gua juga nggak mau. Ya. Karena gua tahu prinsip gua kalau temen gua salah, gua nggak boleh benarkan. Iya, Tapi gua juga nggak boleh tinggalin. Ya. Karena kan kita berteman itu kan bukan berarti teman kita salah kita tinggalin, tapi harusnya kan kita juga rangkul dia, terus pukul sedikit ulu hatinya. Kan. Ya Jangan itu, lagi kau ya coba. itu nggak apa-apa. Iya, iya. Sekarang kan pukulin aja. Udah kemarin. Udah. Udah ya? Ikut coba. Udah. Gitu deh. Iya, iya. Gue tuh kayaknya selama setahun 2 tahun belakangan gue punya pemikiran yang salah Dan. Gue tuh ngerasa gini kayak kalau lu pakai bucks sesekali itu nggak apa-apa. Itu pemikiran goblok gue nih Dan. Pemikiran goblok. Yang akhirnya gue udah pelajarannya. Jadi kalau lu nyimeng sekali-kali nggak apa-apa. Itulah kesalahan gue. Gue selalu menganalogin ini dengan kayak pakai seat belt. Gini Dan. Ini bukan gue membela diri, tapi karena pemikiran gue yang tolol Dan. Dia gini, kalau lu nggak pakai seat belt, emang kenapa? Ya mati juga lu. Iya, paham. Ngerti nggak? Kan lu mau lu pakai seat belt, lu nggak pakai. Padahal kan itu berbahaya buat lu ya. Akhirnya gue kena ganjarannya. Tuh kalau lu sesekali. Gue tuh punya pemikiran gini, emangnya misalnya kita 6 bulan sekali, kenapa gitu? Ya kemarin hasilnya. Itu. Bini gue udah sering bilang, Udah, capek. tuh hasilnya, lu ngerusak semuanya. Semuanya. Lu ngecewain. Ternyata lu pola pikir lu tuh salah. Ini Pola bukan pikir tentang gua- diri lu, ini tuh merugikan banyak banget. Paling ini kan keluarga ya. Dia baru lahiran. Yep, I'm so sorry for that. Keluarga, terus temen-temen, sahabat-sahabatnya dia tuh nggak mikir, dia pikir itu
ini tentang diri gue gitu. Kalau yang rugi gue sendiri. Tapi kan efeknya dia gak mikirin kita ya. Dengan pemikiran gue kayak dia tadi itu. Iya. Itu Kayak- pemikiran bodoh gue yang akhirnya gue terima ganjarannya. Iya. Dan akhirnya, iya deh gue salah. Iya. Iya deh, gue emang harus ngalamin fase yang paling gak enak banget deh. Tapi kan kalau kita bilang kan lu bisa excuse ya. Istilahnya ini kan cuman Ini nih. segini. Hmm. Itu excuse namanya. Harusnya nggak usah Iya. masuk ke ini kan dengan takaran sekian kan. Exactly. Kan dipakai untuk pengobatan dan lain-lain. Iya banyak. Exactly. kayak Kenapa lu nggak pilih ngambil excuse itu? Karena emang kita breaking the law. Karena law dan ordernya dari polis emang kita punya hukum yang nggak boleh, Den. Mau cuman papir, mau cuman segini, emang nggak boleh. Udah. Iya. Gue sama Baby kayak sempet gila gue dari HP. Gue gak terima nih. Iya. Cuma lama-lama kayak iya deh. Gue gak mature. Gue gak mikirin keluarga. Gue gak mikirin law-nya polis. Emang gak boleh. Tapi sempet ini nggak, Beb? Kan abis itu kan ada momen dia di sana. Lu pulang dong kan pasti. Yes. Lu sempet mikir kayak, gue capek nih kalau kayak begini terus sama Onat nih. Ada sih. Nah, Titik coba itu ada banget. biar Cuman kan gini ya. Balik lagi. Aku tuh menikah dengan Onat. Aku berjanji sama Tuhan. Berjanji sama diri aku sendiri. Untuk susah, senang, sedih, bahagia tuh bersama. Jadi there's no excuse gue untuk gak bareng dia. Iya. Jadi gue di situ gitu loh. Kayak Thank mau dia ngapain, mau dia apa, ini orang baik banget. Thank you. Gitu. Ini orang baik banget, dia banyak banget ngewujudin mimpi-mimpi gue lah waktu masih muda. Masa gara-gara ini, ya ini kesalahan goblok banget sih gitu. Cuman masa gara-gara kesalahan ini gue harus pergi gitu loh ibaratnya. Kan opsinya banyak ya. Banyak lah ya contoh ya. Udah banyak contoh lah ya. Orang yang suaminya atau istrinya begini cabut gitu loh. Kenapa gue harus cabut? Dia orang baik banget gitu loh. Semuanya thank you. apapun yang anak gue sekolah bagus, gue dikasih fasilitas mewah, ini. Kenapa opsinya harus pergi gitu? Opsinya harus ninggalin dia. Gue harus menjadi garda terdepan lah buat dia. Iya. Ah. Tapi itu kan setelah melewati pergumulan batin dulu ya. Pertempuran batin dulu Iya, pasti iya. ada kan ya. Tapi nggak pernah terpikirkan pun untuk pergi gitu loh. Kayak ini orang butuh ditolong. Sorry ya. Iya. Ini orang butuh ditolong gitu loh. Karena ini orang nggak bisa. Ada ini juga sih. Ada salahnya aku juga. Kadang-kadang ngasih taunya tuh terlalu keras gitu loh. Ya namanya Sulawesi ya. Gitu loh. Kadang-kadang kayak gitu. Ternyata. Jadi yang tadi ditampol itu lu tampol beneran? Tampol beneran. Pada saat ada polisi datang Lu itu. tampol bagaimana maksudnya? Iya. Gitu. Ini Mana? apa? Ke muka gitu? Kesini nih. Sikut. Oh masuk ke sini? Iya. Lu sikat begini? Anjing lu kasih gue masalah apa lagi? Iya, di situ. Langsung keluar Sulawesinya Toji. Apa ini? Kok kenapa anjing? Keluar Ji. Tapi dia kayaknya perlu yang kayak lu begitu ya. Gitu. Iya, itu yang bikin dia itu. Salah, gue salah. Salah Salah, gitu. Cuman salah, maksudnya gini ya. Setelah habis ini ya maksudnya gini. Dan gue udah ngomong sama dia. Nat, kalau ini terjadi lagi, gue cabut. Oh, ada ini. Ada ultimatum itu. Itu before Tapi- gue jalan. Tahan dulu. Sebelum kamu ngomong kayak begitu kan pasti kamu akan mikir. Kalau beneran dia lakuin lagi, gue harus cabut dong. Iya, nggak apa-apa. Udah siap tuh begitu? Udah. Kok dia jawab sih? Dia jawab. Ini gue udah. Heeh. Udah. Serius? Iya. Kapan kamu ngomong itu? Pas Di rehab di atau rehab. di rehab? Pas 2 minggu ya. Ya, 2 2 minggu. minggu udah di rehab, gue dateng. Oh. Gue bilang gini, Nat, ini gue akan paling depan buat lu. Tapi kalau ini terjadi lagi, gue sign out. Gue nggak deh. Gue nyerah deh. Gue nggak mau deh. Tapi nyampe nggak ke lu getaran hatinya? Dia ngomong ini aja, gue masih bisa berasa getarannya soalnya. Nyampe lah, Den. Kadang-kadang susah ketebak sih lu, Nat. Lu terlalu kayak ditopeng-topengin mulu. Sekali-sekali topengnya dibuka gitu. Jadi Onat yang lemah. Gimana gitu lu ceritanya gitu. Topeng yang mana nih, Den? Ya gue gak tahu. Lu kan selalu berusaha untuk kelihatan fine-fine aja. Iya sih, iya. Pada saat itu gue ngerasa kayak dengan bini gue ikut. Terus pas gue ke rehab kan kayak gue harus ngubungin orang tua gue dong. Oke. Terus gue kan tetap ada keponya dong, Den. Gue buka aja gitu. Oh, Nadio Leonardo. Si bini gue kayak istrinya menyusui tertangkap ya. Lah, tuh gue kayak ini orang pengorbanannya gede sih. Kan gue dibilang harusnya lu gak usah ikut.
gue bisa beresin sendiri kan, gue laki ya, kayak gue bisa kok gitu. Tapi lu nggak bisa. Tapi gue nggak bisa sebenarnya, dalam hati gue kayak lu ikut dong temennya. Dan ini berarti kayak kita nih berdua nih diajak ke sono gitu, kayak Den temenin gue dong Den, gue takut gitu loh. Nah gue tuh di rumah tangga gue tuh gue selalu depending lah gitu loh. Iya, jadi kerasa dia lebih cowok daripada lu ya. Lo emang lo emang begitu. Tapi emang gitulah pasangan ya. Emang gitu Iya, kan, yang ini di sini, yang ini nutup, yang ini begitu gitu. Iya. Cuman di situ gue kayak, lah si Aji juga diberitain, terus gue, terus kamu nggak pernah mau megang HP dia, Dan? Iya, gue nggak. Sebulan dia nggak pegang HP. Gitu. Tujuannya apa? Biar nggak ada. Nggak mau lihat berita. Ih, dulu. gue tuh bingung deh. Kan harusnya lo lawan aja ya. Kenapa Enggak, lo orang gue nggak? Kenapa Karena lo gini, tutup HP? Gue udah rapuh banget ini dengan adanya ini. Gue nggak mau bikin diri gue makin gila. Karena gue harus kuat di depan anak-anak gue, di depan orang tua dia, di depan orang tua gue. Gitu. Jadi gue memilih untuk tidak membuka handphone. Jadi misalnya ada HP-nya nyala gitu, HP nyala, cuman nggak mau buka-buka dulu. Di rumah TV nggak boleh ada setel TV, nggak boleh buka YouTube. Misal anak gue buka YouTube Kids aja. Pokoknya nggak ada, jangan sampai anak gue di rumah lihat juga. Oke. Gitu. Misal di rumah kan waktu itu pada saat kejadian itu aku langsung ke rumah papa mamanya Onat kan langsung. Di rumah aku minta tolong gini, Papa, Mama minta tolong untuk selama Onat di rehab ini ada pemberitaan banyak ini, tolong jangan ada setel TV dulu. Karena efek apa ya? Orang tuh selalu kayak mereka tuh selalu bilang gini, baby tuh kamu kuat banget sih, kayak papa mamanya Onat bilang gitu kan. Terus aku bilang, aku nggak sekuat itu, cuman aku menghindar biar aku jadi kuat gitu loh. Aku menghindar untuk melihat itu gitu loh. Karena ketika aku melihat itu ya drop juga gitu. Iya, iya. Ya, Kamu gitu. bijak, kamu tahu kekurangan. Kekurangan aku di situ. Kamu Aku tidak harus merasa kuat gitu. Iya, aku tidak harus merasa kuat. Jadi aku menghindari dengan begitu. Iya, Gitu. iya. Tapi pada saat kayak begitu, baby cerita ke siapa yang bisa bantu baby jadi lebih kuat? Berdoa aja. Kamu mainnya di doa. Iya. Aku tuh orangnya susah cerita sama orang. Susah. Jadi pendem sendiri, ya udah berdoa aja sama Tuhan setiap mau tidur. Ya Tuhan, pokoknya cepat selesaikan masalah ini, kuatkanlah Onat, kuatkanlah aku, kuatkanlah orang tua kita. Gitu-gitu. Tiap malam kayak gitu. Tapi pernah ada sampai timbul satu pemikiran paling buruk dari kondisi ini yang bicara tentang masa depan ya? Kayak aduh, kerjaan nih gimana ya? Terus nanti ke depannya keuangan kita gimana ya? Onat masih dipercaya orang nggak ya? Ya, ada banget, ada banget. Cuman aku selalu bilang gini sama Onat. Nat, kamu tuh orang baik. Aku bilang gitu sama dia. Kamu tuh orang baik. Rezeki itu nggak bakal ketukar. Aku bilang sama dia. Dia kan orangnya overthinking Paul, memikirkan sesuatu yang ke depan tuh yang berlebihan gitu loh. Kalau sedangkan aku tuh kebalikannya. Ya, aku selalu bilang gini, Nat tenang. Ini akan terlewati, orang-orang akan percaya lagi sama kamu, kerjaan itu akan datang dengan sendirinya ketika kamu udah berbuat baik lagi, kamu udah membenahi diri kamu lagi, otomatis itu akan datang dengan sendirinya. Itulah apa ya, kayak hukumnya Tuhan lah gitu loh. Iya. Ketika lu berbuat baik gitu loh, akan datang yang baik juga kok gitu. Aku bilang hebat imannya. Hebat. percaya aja gitu loh, kayak ini tuh bisa kok gitu, akan ada kerjaan lagi kok, tenang aja. Thank you loh, Beb. Gitu. Tapi ada satu yang gak bisa lu jawab. Kayak tangannya kemana? Nggak usah. Ini kan lagi serius ya. Sorry. Emang ngisi sih kalian. Sorry kan nanya doang tadi kok. Gak ada tangannya ya? Orang sih banyak yang sedih ya kalau misalnya akhirnya dia harus sign out. Kalau misalnya Onat pakai lagi kan gitu ya. Dia goblok lagi. Akhirnya itu udah keterlaluan banget gitu loh. Sebenarnya yang paling pasti yang mungkin orang nggak sadari adalah impact dari nama baik itu sendiri. Exactly. Yang akhirnya membuat kalian tuh akan terkepung dengan kondisi di mana kalian tuh nggak bisa berkembang lebih jauh. Setuju. Nah, lu sering overthinking di mana kalau masalah itu? Pada saat itu gue anehnya kayak, aduh, kasihan banget ya. Kayak pertama orang tua gue tuh udah umurnya 70. Dikasih dikasih cobaan itu kayak mati nggak ya bonyak gue. Udah di situ gue Den. Gila, Dapat berita itu. gue aja ketemu lagi itu gue aneh kan waktu itu kan, kayak masih nggak bisa ngomong, kayak gimana banyak gue ya, gimana istri gue, gimana teman kerja gue, gimana partner gue gitu, gimana. Cuman pas di rehab gini,
Nah, mereka itu akan sembuh dengan sendirinya. Lu yang belum tentu sembuh. Gak usah pikirin mereka akan sembuh. Elunya dulu aja yang penting gitu. Jadi gue mikir, oh iya juga ya. Tapi lu sempat denial. Enggak. Di awal kayak, lah ini kan bukan masalah yang gede. Kenapa Oh iyalah Den. kenapa harus dibesar-besarkan? Pertama iya. Pertama gue seminggu gue di rehab gitu. Lu mikirnya apa dulu tuh? Apa ini? Lebay nih. Ganja bukan narkoba? Enggak, itu bohong. Iya. Enggak, itu bohong. Enggak, lu sempat begitu. Enggak, Lu sempat gitu. Enggak, gue Apa-apa gak juga bercanda. kalau gitu. Gue gak bercanda, gue kayak, Iya. oh iya deh gitu ya. Iya. Pemikiran bodoh gue yang kayak, sekali-kali itu bodoh sih Nat. Lu ngelanggar hukum, satu. Terus, coba deh lu pikirin, yang terluka kan bukan cuma lu ya. Bapak ibu lu yang udah 70 tahun. Kan 70 tahun harusnya udah pensiunan. Ongkang-ongkang kaki ya. Masih harus ngurus. Istri lu yang belum tentu segitunya, kan gap umur kita juga lumayan ya. Gue 35 ya 6 tahun, belum tentu bini lu kuat-kuat gitu. Terus teman-teman kerja gue, sahabat gue gitu kayak sedih lah dia. Gue kayak, lu egois sih, lu gak bersyukur. Lu cari apa lagi sih Nat sebenarnya? Kalau pertanyaan orang itu begitu. Gini nih, lu punya acara sendiri. Iya. Lu punya duit. Iya Dan. Lu punya istri yang luar biasa baik. Iya, Lu punya anak gitu loh. Yes sir. Apa sih? Itu Dan. Pertanyaannya gitu. Coba kau jawab. Kalau kata gue ya, Jawab serius. ini Gua setelah sama gue, Baby mau dengar. oke, waktu gue di rehab itu akhirnya konselor gue atau semua yang ngebimbing gue tuh mikir ini orang gak kenapa-napa nih di soal drugs ya. Cuma mentally ini orang gak jelas. Jadi akhirnya gue tuh didiagnosa Peter Pan syndrome. Lo tau gak? Peter Pan syndrome. Yes, Peter Jadi Pan. kan waktu di rehab dia kan sama psikolog tuh berapa minggu sekali? Berapa kali seminggu? Seminggu 2 kali lah Seminggu intinya. 2 kali. Jadi ngobrol. Bro, nah Lama-lama. orang-orangnya di situ Dan kebanyakan tuh emang addiction banget. Sabu lah, tramadol lah, apapun yang berat-berat lah. Nah ini bocah satu kasihan banget nih, kenapa nih? Coba sobat tangga. Akhirnya setelah gue konsul, gue tuh katanya kena Peter Pan syndrome. Jadi gue tuh nggak bisa move on dari umur golden age gue kayak umur 20. Oh, itu namanya Peter Pan. Peter Pan Iya, syndrome. jadi- Peter Pan syndrome. Peter Pan syndrome. Jadi umur gue 35. Oke. Mentally gue dalam menghadapi apapun. Misalnya gue berantem sama Cindy kan, atau si Bella, Audi Bella gitu. Nah, kalau orang umur 35 punya problem, Iya. selesainya secara umur 35 dong. Iya. Atau misalnya gue bisa senang-senang sama lu, Hengki. Lu 40 something, gue 35. Iya. Nah, gue itu masih di umur 20 karena itu golden age gue. Apa Makanya gue tuh gue disebut Peter Pan. happiness dia yang paling happy Happiness tuh di gua. umur itu. Oke. Jadi dia nggak terima dengan umur dia yang 35 tahun itu, dia menjalani hidup yang kayak begini, umur 35. Oh, dia nggak terima di menua. Iya. Iya, Dan. Oh. Jadi ada 3 psikolog nanganin gue. Kayaknya ini orang Sampai 3 psikolog. 3 psikolog. Kenapa nih orang ya? Oh, ternyata dia gak terima. Golden age dia itu umur 20. Padahal dia lupa. Dia udah umur 35, dia punya istri, dia punya anak, dia punya kerja. Yang lu bilang tadi, lu punya semua anak. Tapi cara gue menghandle kayak anak umur 20. Sindrom kayak orang sindrom masa lalu gitu ya. Iya, jadi di otak kanan gue tuh katanya itu tuh Nat yang lu rekam terus. Jadi pas lu umur 35, jadi nanti pada saat lu umur 40, 42, ini akan terjadi lagi. Lu masih pingin nyimeng, akan terjadi terus. Jadi ini harus lu handle gitu. Oh yes. Jadi di rehab tuh lebih dilatih untuk bagaimana dia bisa mengontrol diri dia ketika itu kambuh. Itu kambuh. Gimana caranya? Ada caranya gitu? Ada. Ada caranya. Caranya gimana? Nah, Ini menarik nih. Ini menurut edukasi. gue caranya itu adalah ya begitu perasaan itu mau kambuh, kayak lu bilang, oh ya sama kayak seat belt tadi. Iya bener, orang pakai seat belt kalau kecelakaan yang mati, kalau nggak pakai juga nggak apa-apa dong. Nah, begitu perasaan itu tumbuh, coba lu pikirin sekitar lu. Jadi yang rugi itu bukan cuma lu, Nyet. Yang rugi tuh lu lihat sekitar lu deh. Lu nya nggak rugi nggak apa-apa, tapi sekitar lu rugi kan kemarin gitu. Tapi kan biasanya orang tidak akan berpikir ke sana kalau dia belum mendapatkan dampak tidak enaknya, Nat. Dan gue kurang gak enak apa sih, Dan? Banyak orang yang keras kepala, Nat. Dan gue udah jemput. Ya kan kita nggak tahu gitu. Iya, iya. Ini kan gue sedang memeriksa apakah lo keluar dari rehabilitasi dengan kondisi yang sudah naik level pemikiran atau lu masih sebenarnya berpura-pura bahwa lu sudah sembuh, sudah sehat, ya kan? Iya. Lu ada di mana? Gue ada di posisi kayak itu 35 tahun umur gue.
itu gue terjatuh Den. Oke. Itu gue The nggak lowest pernah, point. gue nggak pernah sesedih itu Den. Oke. Apapun case ya, ada misalnya berantem, sorry ya, keguguran, itu jauh lebih sedih Den, karena pas gue lihat yang terluka kebanyakan Den. Iya. Yang sedih tuh terlalu banyak. Gue pikir gue doang. Dia sedih. Gue jadi kayak Siapa yang di antara teman-teman lu yang paling keras sama lu? Deddy kok busier lah. Dia keras lah. Dia nelfon lu. Gitu dong. Bagaimana? Gue dong. Oh, pas nelfon langsung gitu. Gue tadi. Udah. Udah matiin. Telepon coba gue matiin, serius lu. Soalnya gue nanya lo kenapa gitu, kayak gue tuh gak bisa berkata apa lagi Net. Karena gue shock. Kita sering bareng. Iya. Ya udah kalimat yang terlontar. Gue bisa nangkep itu. Cuma di satu sisi Kayak udah tua ini orang kok masih gitu loh. Cuma kan di satu POV kan maksud gue kan lo nelfon jangan cuma gitu loh. Iya. Lu ngapain sih, kan Tapi ada iya. lanjutannya gitu. Udah. Lanjutannya setelah gue telepon pas tadi sore habis gue rehab kayak, sorry ya, gue gak bisa berkata-kata sama lu Nyet. Bukan gue gak sayang. Cuman memang gue sampai bingung. Gue mau nerangin apa. Media ngubungin gue banyak kayak, Oke. Lu yang salah Ya sih sama udah. Habib. Emang Habib sama. Oh, Habib juga gitu pertama gini. Enggak nelfon lu begitu juga. Pertama enggak. Natin. Kalau pertama dia ngubungin nyokap gue, tante Onat iya, dia ke gimana? rumah. Habib ke rumah Onat. Habib ke rumah Lucu gitu. banget dia. Iya. Cuman pas pertama kali ujungnya kayak, lah gitu doang. Oh, pas ketemu Iya pas ketemu. di rehab. Jadi Iya, pas Oh, jenguk kata waktu itu. pertama tol anda gitu. iya. Ya makanya gue bilang, oh iya deh, gue tuh ternyata pemikiran egois gue yang nggak apa-apa lah Den, sekali-kali doang nyimeng, itu ngelukain banyak orang ya. Itu melukai banyak istri gue, terutama orang tua gue, rekan kerja gue. Aduh, gue kayak iya deh Nat, lu egois Nat, Iya. lu egois. Ada pertanyaan dari netizen baru Yes, saya masuk. yes. Hal menarik dan hal yang tak terlupakan selama rehab. Hal menarik ya? Iya, yang lu cerita sama gue ada nggak? Ada deh. Hal menarik itu adalah, Yang tiba-tiba orang bisa narik arwah gitu cuy. Nah, itu Ada. coba. Ada. jadi gini, waktu gue Ini seru nih. waktu gue kesana, Lu harus denger nih. ini kan rehab swasta ya, jadi Iya. jadi orangnya tuh gak banyak. Iya. Paling 180 orang, 70. Banyak itu. Iya, Iya. waktu gue berdiri gitu, halo nama saya Onat gitu, saya memakai ini gitu. Kan notabene ganja ya. Heeh. Ada yang teriak culun gitu. Serius lu? Iya, karena kayak 90%, Lu dikatain sama pemake. karena 93% tuh Oh, yang kelas berat ya? kelas berat. Ini. 7%-nya tuh yang gue bilang obat-obatan kayak yang kayak kan gue pernah, iya ada tuh kayak obat-obatan Mabuk mure ya? mabok mure. Iya. Nah, yang ketangkep gue doang. Jadi gue tuh kayak, gue pikir gue paling sangar dong. Yoi. Cupu lagi cuman. Lucu Terus gue tanya, Iya. lu nama lu siapa? Mas bisa jawab. Umur berapa? Lama banget deh, 10 menit. Oh, ngelek tuh orang? Ngelek. 23, 27, 28 gitu. Berapa sih gitu? Iya. Lupa tanggal lahir, lupa rumah, di situ Den. Itu orang? Itu orang. Akibat Damage lah. damage. Terus tiap malam kan gue, misalnya gue pengen makan gitu ya, terus gue pengen makan nih, gue lapar aja gitu ya. Gue ketemu satu orang nih gitu ya. Wah Den, kecot Den. Apalagi anak priuk nih, gue beda. Anak priuk kecot. Gimana? Anak priuk tuh, ngapa lo? Udah gitu. Serius Iya lo? nih gue gak bukan ngilangin priuk ya. Iya. Cuman kalau lu liat priuk di rehab tuh udah paling megang tuh. Oh, dia jagoannya tuh? Wah jagoan. Oh, dia ngotot tuh? Ngotot. Lu pernah disentak? Enggak, dia juga takut sama gue kan. Bang Onat gitu, ayo kita kabur dari sini gitu deh. Serius lu? Ada yang kayak ada. gitu? Terus udah dong. Terus lu jawab apa? Pas dia ngomong itu kayak nggak jelas lah gitu. Nggak jelas Lucu lah, banget. nggak jelas kan. Lucu Nggak dong. deh, iya. Besok paginya gue Iya. denger, lu tahu kalau di sana kan tidurnya tuh kayak atas bawah Den. Apa Bang namanya? Bet. Bang Bet. Atas bawah. Nah, Oh, lu tidurnya di situ juga, Bang Bet juga? kalau gue kebetulan karena pas paling ringan gue paling ujung. Oke. Dia tuh atas bawah gitu ya. Nah, lu tau kan kalau atas bawah kan suka ada yang apa kayak besi yang murnya kan? Iya. Kan atas bawah. Iya. Nah, Buat sanggahannya itu loh. murnya dia lepas. Buat apaan? Nah, dulu buat apa nih? Iya. Pas pagi, kabur. Ada deh. Serius lu? 12 orang priuk gini-gini, kabur. Oh, dia ngelawan penjaga Nah, gitu? penjaga Iya. buat cabut. Gue bilang, Iya, penjaga di situ oke sih. oke. Udah Cuman mereka langsung- kabur.
cabut. Dia udah. berusaha pakai kekerasan buat lari gitu. Buat lari, dan pas lari kayak, Bang Onat gue cabut. Masih pamit ya. Masih pamit. Sip, boleh. Sip, Dan mereka sempat keluar. Sempet keluar, tapi pas depan langsung dicegat ada tentara. Oh iya, langsung Tentara. ditahan depan. Cuman Lah, masuk lagi dong. Masuk lagi. Enggak, Bang enggak Onat, jadi, gua balik enggak lagi. jadi, enggak jadi. Dan 12 Bang tuh yang Onat, cabut gua balik dua. lagi. Iya. 12 Ya yang, banyak lucu-lucu lah. yang 2 cabut, 10 balik. Ih, lucu banget. Iya sih. Bang Onat gue cabut. Goblok. Lu terhibur dong sama di Terhibur. dalam. Banyak. terhibur. Itu yang bisa arwah-arwah itu apa sih? Oh, kalau dia nah inilah. Sukma. Apa sih, Nan? Iya. Inilah jeleknya. Iya. Iya. Karena dia terlalu dalam kali Iya. ya. Kalau gua bersin beterat gitu. Ada apa nih gitu. Sukma lo gua ambil dulu. Sukma apaan ya? Dia gini, Den. Diem, Nat. Hah, iya. Hah, ya. Yang ada gua bisa ketambah sakit, Den. Oh, maksudnya dia Dia mau ngambil. nyembuhin pilek gua. Oh, nyembuhin pilek lu. Iya. Cerita. Ternyata gua tambah sakit. Sakit apa besoknya? Tipes langsung. Iya deh. Cuma menurut gue itu sih, menurut gue rehab sama satu lagi rehab itu membuat gue bersyukur, Dan. Karena kayak menurut gue banyak, ini gue bukan menjelekkan profesi apapun nih. Kayak banyak orang yang penghasilannya, sorry ya Den ya. Misalnya sebulan gaji lu 1 juta atau 2 juta. Tapi lu memakai narkoba tuh bisa 5 juta Den gitu. Jadi kadang-kadang gue tuh suka, nah karena gue jago, Nat lu maju Nat, lu marah-marahin tuh kayak. Lu berapa sebulan gaji lu gitu? 2 juta bang gitu. Lu makai juga 2 juta. Istrinya gak dikasih makan. Anaknya gak dikasih makan. Jadi gue yang maju Den. Gue berperan penting dalam dunia rehab bro. Anjay, boleh lah ya. Iya, maksud gue kayak Iya. ternyata kayak oh iya sih. Maksud gue walaupun rehab tidak segitunya membuat gue berubah dalam hal drugs, cuma membuat gue bersyukur kayak nah tuh lihat tuh nah teman-teman yang lain tuh. Iya. Kasihan tau. Iya. Kasihan. Iya. Sebenarnya Apa? Onat ini orangnya hatinya baik memang. Baik. Thank you sir. Tapi gue ngerasa dia kayak orang oleng-oleng. Emang. Oleh-oleh itu Iya. apa sih? Heeh. Nah, kita saling ngerti lah Iya. oleng-oleng. Oleh-oleh itu bahasa Iya. Sulawesi toh? Iya, jadi kayak orang tuh. Orangnya tuh gampang gitu loh. Iya, jadi kayak nggak punya, nggak firm. Gak firm, emang. Dia nggak Jadi firm. kalau ada di sini yang gini, yang seru di sini, ayo. Iya. Ada sini. Kayak orang gitu. FOMO-an gitu loh. Heeh. Jadi kamu tuh kayak orang gampang disetir gitu loh. Iya. Jadi kalau lu nggak ada orang di samping lu Mm-mm. yang memang kuat dan memang firm dan orangnya jelas baik ya gitu ya. Anggaplah baby nggak ada di samping lu selesai sih. Mm-mm. Makasih Beb. Istilahnya begitu. Karena banyak banget sih dia apa kayak. Sedangkan gue tuh kebalikannya gitu loh, Iya, Koden. kebalikannya. Jadi gue tuh kalau enggak, iya gitu loh. Gitu. Kalau gue bilang gini, lu jadi orang jangan terlalu banyak. Misal di sini ada begini, lu mau aja gitu. Gue bilang lu murah banget sih. Iya. Ya kasarnya gitu lah ya, gitu loh. Dan sebenarnya nanti orangnya kayak begitu. Gue bilang habis ini, gue gak mau lu harus denger gue ya. Gue bilang, lu kalau aneh-aneh lagi, pokoknya ini kehidupan ini, lu harus denger gue di bagian hal itu. Lu tidak bisa memutuskan, kita hari ini mau ke bar ini. Kalau gue bilang enggak. Kalau gue bilang nggak mau, nggak ada. Lu bilang, ayolah seru tahu, kita udah lama kayak gini, nggak ada. Gue bilang, gue udah bilang pokoknya, lu kali ini harus denger gue nggak mau deh. Gue bilang, karena kemarin-kemarin lu nggak denger gue, lihat kan? Gue bilang, Dari kejadian ini, Yes. apa yang berubah? Wah kalau buat gue banyak. Apa? Buat gue yang berubah adalah responsible dan bersyukur. Maksud gue ternyata kayak Nat, lu tuh nggak bersyukur satu. Jadi setiap hari gue bangun pagi bersyukur. Dia ngomong jangan karang-karang ya. Demi Tuhan Den, demi buat Tuhan nih gue jarang-jarang Iya. nih. Bangun bersyukur dulu. Hmm. Anak sehat, bini sehat, masih bisa napas sehat. Oke. Pokoknya menurut gue itu nomor 1, nomor 2 family, nomor 3 kayak lu ngaca deh, lu udah nggak muda. Bukan soal lu doang nih, yang lu emban ini banyak. Orang di belakang lu, karyawan lu, teman lu, sahabat lu, istri lu, anak lu, orang tua lu. Coba deh, kesampingkan kesenangan lu. Itu tuh Den kesalahan gue tuh. Yang seneng gue dulu, baru lu. Sekarang gue balik Den. Mereka dulu yang seneng deh, abis itu gue juga seneng. Berat tuh, gue udah wise Den. Gue udah bukan young, wild, and free. Lu percaya nggak? Lah, Itu gue baby. gue young. kita tunggu ya. Iya. Iya.
Kalau dulu gini, gue seneng, lu seneng. Enggak, lu yang seneng dulu deh. Gue juga ikut seneng. Karena ya pola dia pakai gue seneng, lu seneng, gue nggak seneng soalnya. Iya, dulu gue gitu. Gue seneng, lu seneng ya enggak? Enggak. Lu seneng dulu deh, gue bisa ikutin. Young, wild, and free dulu. Sekarang young, wild, and wise. Cuma gue ada satu pertanyaan. Nat, lu Yes. kepengennya tuh jadi apa sih di kehidupan lu sekarang ini di masa tua lu tuh pengen jadi apa sih? Dilihat apa sih? Gue Iya. tetap bandel satu. Oke, cakep. Tuh tetap bandel tuh. Oke, bandel dalam konotasi apa dulu? Ya tetap kayak onat. Iya. Onat ya onat. Iya, Onat yang jadi dirinya apa adanya. Ya dengan Cuman- hidup lebih Dengan on hidup track lebih gitu loh. sehat, on Yes. track. Cuman nomor 2 onat yang responsibel. Onat yang udah jadi bapak-bapak. Onat yang menyenangkan. Tapi menurut gua sejauh ini, Beb, lu kan ngelihat sendiri, Onat cukup bertanggung jawab guys. Sangat. Sangat kan? sangat. Sangat. He provide everything gitu. Iya. Bagian situ dia best banget The sih. best. Cuman ya kelakuan-kelakuan goblok ini Iya. yang nggak bisa di ini. Cuman ya akhirnya ya udah kejadian kemarin ya pembelajaran banget sih buat dia. Gitu. Iya. Iya. Gue Ya. bilang nih kalau Ada Den satu kalimat kita. Waktu kan kita nikah berapa tahun sih? 6. tahun ini 7 tahun. 7. Kita tuh gak pernah dikasih cobaan nih. Mm. Ada tuh Den gua ngomong gitu. Lu pernah ngomong begitu? Pernah Den. Lu gila ya? Ya bukan bego. Orang bego. Oh iya. Iya. Apa cobaan coba kita hadepin. Gua aja nggak pernah ngomong kayak begitu. Gua ngomong Den sama dia. Gila kita nikah 7 tahun lancar ya Beb. Mm. Nah, tiba-tiba sekalinya ditebalikin sama yang di atas ya kayak anjir. Tapi emang pernah ribut sampai mau pisah nggak? Iya. Kenal lah. Gara-gara apa? Kenakalan Iya. ini aja bandel-bandel kayak gue mau party, gue mau ini, gue Iya. mau ini. Sedangkan Bandel gue gua, tuh Den. udah kayak di titik apa ya, kayak umur 20 tahun gue udah sangat happy gitu. I know ya. Ini gue tahan mulut gue nih. Gue masih pakai petunjuk nih. Ya. Ada. Tolong ya. Iya Den. Ya, saya nggak mau lagi interview Anda di sini untuk hal-hal yang Yang negatif. begini ya. ya. Nggak ada. Ini udah terakhir gue kayak ya ampun. Iya. Gitu. Tolong ya, karena gue ngerasa Onat itu adalah bagian spesial dari Curhat Bang. Curhat Bang waktu awal masih baru berdiri, Onat adalah bagian di situ, dan gue kepengen Onat berproses menjadi baik Thank you Dan. di situ, dan gue harap ini terakhir kita bicara hal yang negatif. Soal ini ya yang kan? negatif. Iya. Thank you loh Saya Dan. minta tolong Onat. Thank you Dan. Sebagai teman, saya mungkin punya cara saya yang berbeda. Saya tidak merasa lebih spesial daripada yang lain. Cuma saya pengen lihat Onat mendapatkan apa yang disebut dengan kasih kemurahan hati Tuhan. Amin. Supaya apa yang sekarang dititipkan ke Onat itu bisa memberikan manfaat dan berkat untuk hidup orang lain. Amin. Gitu aja sih. Ya Dan ini Robbal jadi Alamin. pelajaran kan buat orang lain ya. Amin Dan. Supaya lu bisa kasih nasihat kepada orang-orang di luar sana. Thank you loh Dan. Iya. Lu kasih tau lah. Gue tuh gak mau ngasih pesan apapun, cuman ya setiap cobaan orang kan beda-beda Dan ya. Betul. Ada yang cobaannya sakit, Iya, betul. cobaannya financial, cobaannya apalagi sebab rumah tangga, Betul. cobaannya banyak lah. Banyak, Ben. Banyak. 1001 macam. 1001 macam orang punya cobaan lah ya. Hmm. Cobaan gue adalah ini dan jangan dicontoh. Iya. Gue salah, gue bodoh, dan gue belajar. Oke. Dan gak pernah ada kata telat, bener kata lo Dan. Nggak pernah ada kata telat, tapi jangan dibiasakan untuk selalu telat. Gitu kan? Thank you. Ada kata-kata nggak penutup untuk istri lu yang tersayang, yang paling dari hati yang dalam? Gitu. Apa ya? Pokoknya kejadian kemarin gue janji gak akan terulang lagi. Thank you udah nemenin gue selama 7 tahun. Apalagi gak pernah ada cobaan. Dan 3 bulan kemarin 3 bulan tersampah gue ngelibatin lu, keluarga gue, teman-teman gue, sahabat gue. Sorry ya semua kalau lu kecewa atas kesalahan yang gak penting banget, bodoh, tapi impactnya ternyata segede itu. Jadi sorry ya Beb, lu juga ikutan gue karena kalau baca TikTok itu kayak gitu, kayak kok bini gue ikutan gitu. Sorry ya. It's okay. Harusnya kan lo nggak terlibat gitu loh. Kenapa lo juga ikut? Iya kan. Sorry. Iya gue istri lo. Sorry Ya ya. gue harus maju lah. Sorry. Gitu loh. Thank you. Masa menghindar? Udah jagain anak-anak 3 bulan. Iya. Kan berat ya. Sendokiran ya. Iyalah. Sorry ya. Iya kan susah senang bersama. I love you. Love you. Thank you.